Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang ujian praktek. Di video Pak Anang sudah ada 2 ujian praktek ya, praktikum. Yang pertama tentang ayunan sederhana untuk menentukan gravitasi bumi ya, besarnya gravitasi bumi atau mencari periode terserah, nanti bisa dimainkan di situ ya. Yang kedua adalah tentang pegas ya, hukum Hooke ya. Kita saat itu Pak Anang jelaskan tentang bagaimana menentukan konstanta dari pegas, atau misalkan menggunakan percobaan Pak Anang tadi untuk membuktikan hukum Hooke bahwa F sama dengan Kx gitu ya. Nah, yang sekarang Pak Anang mau menjelaskan tentang kisi difraksi ya. Anak-anak, yang namanya kisi difraksi itu seperti ini ya. Nah, ini adalah kisi difraksi ya. Nanti biar di zoom ya, biar kelihatan ya di foto atau gimana nanti bisa. Nah, di sini saya berikan contoh, biasanya yang ada di pasaran kalau beli ada 3 begini ya. Ada 3 macam. Tapi bentuknya seperti ini, kisi itu seperti ini. Nah, baik. Nah, sebelum kita membahas detail tentang kisi, kita ingat pada pembahasan gelombang cahaya di kelas 11 ya. Dijelaskan tentang interferensi Young. Ya, di sana ada rumus begini anak-anak. PD per L sama dengan N lambda. Dan percobaan nanti kita mencari lambda. Nanti pada saat ke petunjuknya di sana ada nanti tujuan dari percobaan ini adalah menentukan panjang gelombang. Nah, ini rumusnya adalah PD per L sama dengan N kali lambda, yang dipakai ini nanti ya. Bisa juga nanti dilihat di videonya Pak Anang yang lengkap tentang gelombang cahaya ya, tentang interferensi ya pada kisi. Nah, anak-anak, kalau dilihat dari rumus ini, P adalah nanti jarak terang ke N ke terang pusat. Nah, nanti saya jelaskan di percobaannya. Kalau D itu lebar satu celah. Kalau tadi di sini, ini kisinya ini yang diketahui adalah jumlah celahnya. Tapi yang digunakan di rumus ini adalah lebar satu celah. Nanti akan ada caranya bagaimana mencari D. Kemudian L ini adalah jarak kisi ke layar. Ya, jarak kisi ke layar ini adalah L-nya. Terus kemudian N adalah terang keberapa gitu ya. Nanti kita cari untuk terang pertama saja. Ya. Kemudian lambda ya, lambda adalah panjang gelombang. Nah, anak-anak, pertama kali yang Pak Anang mau jelaskan adalah bagaimana cara menentukan D ya. Menentukan lebar satu celah. Ini sih Pak, dari kisi ini saya perbesar ke sini ya, biar bisa dilihat semua oleh anak-anak. Ini ada kisi 1, 2, 3. Di sini ada 1, 2, 3 ya. Kisi pertama itu nanti di bawahnya ada tulisannya 100. Ini kan garis ya per milimeter. Ya, maksudnya 100 celah tiap milimeter. Yang kedua, ini ada tulisannya nanti 300 ya, sama lens per milimeter ya, garis per milimeter. Yang ketiga itu 600 garis per milimeter. Maksudnya adalah pada kisi yang pertama isinya 100. Pada kisi yang pertama isinya 100 garis, 100 celah. Pada kisi yang kedua isinya 300 celah. Pada kisi yang ketiga isinya 600 celah. Nah, sekarang padahal yang kita butuhkan adalah ini D ya, lebar satu celah. Caranya adalah mencari D itu adalah 1 per N ya, 1 per jumlah garis atau jumlah celah. Kalau kisi yang pertama yang 100 garis atau 100 celah tiap milimeter, maka D-nya bisa dicari dengan 1 per 100, atau ini kan naik ya, pangkat min 2. 1 kali 10 pangkat min 2 milimeter. Itu caranya. Nah, yang kedua D2 adalah
1 per N kuadrat. Maaf, N2. N2-nya adalah 300 tadi ya. Jadi isinya 300 telah, maka akhirnya sepertiga 300, jadi ya sepertiga ini 00 naik pangkat min 2. Pakai desimal boleh ya, kalau pakai desimal kan sepertiga itu ya 0,33. Tapi lebih akurat kalau pakai seperti ini aja. Ya itu ya. Boleh-boleh saja kan, dalam percobaan misalkan ada selisih dikit enggak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, D yang ketiga, D yang ketiga. Tadi untuk yang 600 garis tiap milimeter, 600 celah tiap milimeter, itu mencarinya adalah 1 per N3 1/600 1/6 kali 10 pangkat min 2 milimeter, atau 1/6 itu 0,16 ya. Terus 0,16666 gitu ya. Sama dengan tadi ini juga kalau dipakai desimal kan 0,333333 gitu ya. Makanya enak pakai sepertiga aja, enak pakai 1/6 saja. Nah, itu konsep awal. Nah, sekarang mari nanti kita coba menggunakan alatnya. Sebelumnya ini anak-anak tak jelaskan dulu sebelum menggunakan alat. Nanti kisi difraksi ini nanti bisa dilihat ya di foto ya, di video. Itu tujuannya adalah menentukan panjang gelombang sinar laser. Kemudian alat-alatnya pertama adalah statif. Ini anak-anak statif ya. Nah, ini ya. Ini adalah statif untuk memegang kisi nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah alatnya adalah kisi difraksi. Ini tadi. Ini kisi difraksi alatnya. Kemudian yang ketiga penggaris ya. Yang ketiga penggaris, sudah tahu semua anak-anak penggaris ya. Kemudian yang keempat adalah laser. Laser itu ini anak-anak ya. Laser ini itu bisa digunakan untuk gini ya. Nanti sehingga nanti kalau kita sinarkan pada kisi, nah akan terjadi cahaya yang terang cahaya yang berulang ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang lebih besar jadi gini. Jarak 2 cerah itu ya, ini ya. Lebih besar lagi yang 600. Nah, ini ya. Nah, ini contoh. Ini bedanya dari ketiga kisi itu seperti ini. Kalau pakai 100 seperti ini gambarnya. Ya, nanti kan antar terang itu adalah P. P tadi jarak terang ke terang berikutnya. Nah, kemudian kalau pakai 300 itu lebih panjang. Kalau pakai 600 tambah panjang lagi. Nanti kita coba satu aja ya, sehingga nanti kita bisa melakukan percobaan. Baik anak-anak, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan ya. Tadi alatnya adalah satu ini. Ini adalah lasernya. Nah, kemudian di sini adalah kisi. Ini kisi yang paling kecil ya. Yang 100 garis tiap milimeter tadi. Line per milimeter. Kemudian nanti sebenarnya terserah anak nanti kalau bisa penggaris seperti ini ya. Nah, atau kalau yang sini Pak Anang kan agak jauh ya. Pak Anang pakai yang seperti ini ya. Pakai yang seperti ini. Nah, ini lebih bisa menjangkau. Ini sampai 2 meter ya ini ya. Jadi karena kan nanti jarak antara kisi sampai layar, di sini layarnya di sini ya. Ini adalah L-nya. Nah, sekarang ini anak ya. Nanti ini kan ada 3 kali. Tapi Pak Anang nanti akan sekali tok yang tak hitung ya. Cuma saya tunjukkan saja. Kalau seperti ini ya, penunjukan yang ini ya, yang dekat-dekat sini ya. Ini P. Jarak terang ke terang berikutnya itu. Atau misalkan terang pusatnya ini ya. Terang pusat ke terang pertama. Ini adalah apa tadi? P-nya. P-nya ini ya. Diukur nanti P-nya ini. Nah, kemudian tapi sebenarnya sama aja. Mengukur yang ini sama aja. Itu adalah P semuanya ya. Jadi kalau jarak antara terang pusat ke terang pertama
itu adalah P. Kalau N-nya 1. Kalau E-nya 2, ya berarti terang pusat ke terang kedua. Kan untuk percobaan itu kita ambil aja N-nya 1, memudahkan menghitung ya. Kalau N-nya 1, maka boleh pakai ini antara terang ini ke terang ini boleh. Ini ke sini boleh, semuanya sama. Pokoknya terang ke terang berikutnya. Itu kalau N-nya 1. Nah, pengaruhnya anak-anak, itu kalau kita gunakan kisi yang kedua, nanti bisa dilihat di sini. Sini saya geser. Saya letakkan di sini. Nah, jadi kalau saya letakkan di kisi yang 300 garis tiap milimeter, ya, kemudian akhirnya D-nya tadi sepertiga kali 10 pangkat min 2 milimeter, maka jaraknya jauh terang pusat ke terang berikutnya, nah, lebih jauh. Ngefeknya di sini, ya. Ngefeknya di sini. Dan nanti anak-anak bisa buktikan kalau benar percobaannya itu pakai kisi pertama, kedua, ketiga panjang gelombangnya sama. Kenapa? Karena memang sinarnya 1. Ya. Jadi gitu ya. Sinarnya 1, ya, sumbernya sinar 1. Nah, cuma gunakan kisi yang jumlahnya sedikit, yang 100, 300, 600. Bedanya nanti di P-nya beda. D-nya beda. Kalau dihitung akhirnya sama. Baik anak-anak, saya akan ambilkan data satu saja ya. Karena nanti kalau tiga-tiganya Pak Anang buat percobaan kan anak bisa nyuntuh ya semuanya ya. Biar anak juga berkreatif, saya berikan satu saja. Saya ambilkan yang paling kecil aja ya. Yang paling kecil. Jadi ini ya. Nah, oke. Nih. Sekarang cara mengambil data ya. Cara mengambil data. Yang dihitung itu adalah kisi ke layar. Kalau masalah laser ke kisi enggak dihitung ya. Enggak dihitung. Ditempelkan boleh, agak jauh boleh, sama saja. Baik, yang pertama Pak Anang mau ambil data jarak antara kisi ke layar. Di sini ke papan ya. Ini coba saya hitungkan. Jadi begini anak-anak. Ya. Dari sini ya. Nah, saya hitung sampai ke ini, ke kisi. Jadi ini sebentar, berapa ini panjangnya? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 97. Nah, kalau percobaan begini itu ya memang harus kalkulator ya. Jadi tadi ketemu adalah L-nya ya. L-nya adalah 97 cm. Ini ya. Nah, nanti kalau dalam perhitungan tadi kan masalahnya D-nya dalam satuan mili. Ini harus dirubah dalam mili. Kalau jadikan mili tinggal dikalikan 10. Jadi 970 mm. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ya. Berikutnya adalah kita menghitung P. P tadi adalah jarak terang pusat ke terang satu atau terang dengan terang karena memang N-nya 1 ya. Ini coba saya ukur di sini ternyata jaraknya adalah 6,5 ya. Jadi 6,5. Bentar. Ya, 6,5 ya. Kira-kira begitu ya. Jadi di sini P-nya adalah 6,5 cm ya, atau 65 mm. Nah, ini data yang kita butuhkan ya. Nah, nanti kalau misalkan dipakai yang ini ya, misalkan nanti kalau percobaan anak-anak itu pakai yang 300 ya sama, L-nya tetap aja sama L-nya. Terserah nanti anak-anak bikin berapapun boleh ya. Terus yang berubah ini ya jadi panjang kan, tinggal diukur pakai ini. Terus misalkan nanti yang ketiga itu pakai yang 600 garis per milimeter. Ini yang diukur jarak ini. Nah, tambah jauh gitu ya, berapa. Ya, itu pengambilan datanya cukup seperti itu. Ya. Sekarang kita akan menghitung ya, saya lagi hanya satu yang Pak Anang hitung. Baik anak-anak, sekarang Pak Anang mau pindahkan data tadi ya, data tadi
Tadi kan di sini 970 ya L-nya milimeter. Nah, saya pindahkan di sini 970. Nah, nanti Pak, anak-anak bisa bikin data di tabel seperti ini, seperti nanti di petunjuknya tuh yang sudah difoto tadi ya. Nah, ini 970 di sini satuannya saya jadikan berarti milimeter ya. Nah, biar nanti bisa dihitung. Nah, P-nya tadi dapatnya adalah 65. 65. Nah, di sini milimeter juga. Nah, kita bikinnya milimeter. Ya, nanti persoalan nanti mau dirubah sembarang aja. Yang jelas harus sama antara satuan D, L, P, panjang gelombang itu semuanya sama. Karena ini tadi semuanya dalam satuan milimeter. Oke, sekarang anak-anak tadi sudah Pak Ana jelaskan di awal bahwa rumusnya adalah P D per L sama dengan N lambda. Kan begini ya. Kita mencari panjang gelombang. N-nya 1 ya, N-nya 1. Ya memudahkan aja percobaan pakai N1. Nah, sehingga saya tuliskan P-nya adalah dari data 65. Kemudian D-nya adalah ini tadi ini ya, 10 pangkat min 2 ya. 1 kali 10 pangkat min 2. D-nya adalah 10 pangkat min 2. L-nya 970. 970 sama dengan 1 dikalikan lambda. Nah, anak-anak, cara menghitung ini ya. Ini kan 970. Nolnya ini naik sehingga jadi pangkatnya tambah min 1 ya. Kan ini 1/10. 1/10 ya, 1/10 itu kalau dinaikkan jadi akhirnya pangkat min 1. Jadi akhirnya 65 kemudian per 97 dikalikan 10 pangkat min 3 sama dengan lambda. Jadi kita hitung, kita 65 bagi 97 pakai kalkulator ya. Susah kalau angkanya kan memang tidak bisa kita atur ya. Sesuai apa namanya? Kondisi yang kita lakukan percobaan. Jadi 65 bagi 97 itu adalah 0,67. 0,67 kali 10 pangkat min 3 inilah lambdanya. Sehingga akhirnya kita dapatkan bahwa lambdanya adalah, kalau ini ditaruh ke sini ya biar bagus. Jadi 6,7 10 pangkat min 4 mm. Nah, jika nanti terserah kalau mau dijadikan ke meter ya tinggal merubah ke dalam meter. Jadi ini tapi biasanya nggak apa-apa dalam mili aja lah ya. Ini lambda panjang gelombang yang dihasilkan oleh percobaan tadi. Jadi panjang gelombang lasernya ini yang dipakai ada sekian, 6,7 kali 10 pangkat min 4 mm. Nah, anak-anak, ini adalah cara percobaan kisi difraksi untuk menentukan panjang gelombang dari sinar laser, sinar yang kita pakai ya. Silahkan nanti mencoba ya, tapi saya ingatkan, Pak Ana ingatkan, nanti melakukan percobaannya adalah 3 kali ya. Jadi pakai yang 100 jumlah garis tiap milimeter, pakai yang 300, pakai yang 600. Sudah Pak Ana tunjukkan D-nya, caranya seperti ini, tinggal anak-anak nyari L-nya berapa ya, P-nya berapa, panjang gelombangnya dihitung seperti tadi. Karena ini sesuai dengan kondisi masing-masing, nggak sama. Kalau ini sama, karena alatnya kalau pakai alat yang ini ya. Nanti kalau misalnya pakai alat yang lain ya lihat aja, tergantung N-nya. Mungkin itu semoga bermanfaat dan bisa dipakai untuk ujian praktek. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.